Shalom, saudara-saudara, Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi dalam renungan singkat pada malam hari ini. Renungan pada malam hari ini saya ambil dari judul, yaitu Berserah kepada Yesus, yang terambil dari Lukas 23 ayat 46 sampai yang ke-47, yang berbunyi yaitu, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara-saudara semua, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, akan terjadi peristiwa-peristiwa yang menggembarkan. Menyadari hal ini, maka kita sebagai orang percaya harus lebih mendekatkan diri kepada Yesus. Berserah sesungguhnya kepadanya, karena hanya Dia yang sanggup memberikan kedamaian dan ketenangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yesus menjelang minggu sengsaranya, di mana ia pergi ke Taman Getsemani dan berdoa kepada Bapa. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Hal ini merupakan penyerahan total yang dilakukan oleh Yesus kepada Bapa. Tuhan Yesus percaya bahwa apapun yang terjadi, Dia telah menyerahkan semuanya kepada Bapa, dan biarlah apapun yang terjadi itu atas izin Bapa, atas rancangan Bapa. Kita pun seringkali mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Tetapi kalau hal ini merupakan proses Allah untuk menyatakan kemuliaannya, jangan pernah menolaknya, karena ada rencana Allah yang besar untuk kita. Banyak kali kita merasa kecewa karena tidak mengerti kehendak Allah. Mungkin kita sudah lama bergumul tetapi belum ada jawaban. Hal itu yang terkadang membuat kita menyerah atau bahkan mengeluh kepada Allah, bahkan meragukan bahwa Allah itu ada, karena memang pergumulan yang kita jalani itu belum ada jawabannya sama sekali, atau mungkin banyak permasalahan yang kita hadapin. Terkadang juga kita merasa kecewa kepada Allah, tetapi kembali lagi di sini dikatakan bahwa jangan pernah menolak karena rencana Allah yang besar untuk kita. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus berdoa seperti Yesus yang berserah sungguh kepada Bapa, di mana Yesus memasrahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Jadi hidup kita juga harus berserah kepada Bapa, kepada Tuhan, bahwa kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, bahwa biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan yang terjadi kepada kita, bukan rancangan kita. Jadi kita berserah kepada Dia, biarlah hidup ini itu mengalir menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Berserah sungguh kepada Tuhan menuntut kita untuk taat. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan bahwa ketaatan adalah ketika kita hanya berkata ya untuk Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, kita memegang perintahnya dan melakukannya. Kita dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan jika kita tidak taat kepada firman-Nya. Kita tidak dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan jika kita tidak taat kepada firman-Nya. Jangan abaikan yang namanya kebenaran. Syukurilah berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketaatan adalah ketika kita hanya berkata ya, bahwa Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, saya yakin dan percaya Tuhan berkehendak seperti ini. Hari ini kesusahan saya Tuhan yang mengatur, kesukaan saya Tuhan yang mengatur, dan ya, saya menjalani seperti itu.
Kita tidak dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan jika kita tidak taat kepada firman-Nya. Jangan abaikan yang namanya kebenaran. Syukurilah berkat Tuhan dalam hidup kita. Petrus merupakan contoh orang yang taat kepada perintah Allah, di mana sudah semalaman dia tidak berhasil menangkap ikan, tetapi pada saat Yesus menyuruhnya untuk menebarkan jala, Petrus taat melakukannya. Terambil dari Lukas 5 ayat 4-5. Karena ketaatan Petrus, ia berhasil menangkap ikan yang banyak. Jangan pernah melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak menyuruhnya. Jangan pernah berusaha meraih sesuatu atau meraih keberhasilan tanpa mengikut sertakan Yesus. Di sini ditekankan bahwa jangan pernah meraih sesuatu atau meraih keberhasilan tanpa mengikut sertakan Yesus. Keberhasilan yang kita capai akan lebih dari rata-rata kalau kita melakukan bersama Yesus. Jadi saya berharap bahwa kita melakukan segala sesuatu itu selalu mengikut sertakan Yesus. Contoh kecilnya, jika kita ingin mungkin seorang itu banyak tugas, anak mahasiswa atau anak sekolah, terus kesibukan pekerjaan, pastinya kita selalu sebelum melakukan hal-hal tersebut berdoa dan kita mohon bahwa perlindungan Tuhan untuk kelancaran hari ini, aktivitas hari ini. Jadi jangan pernah melakukan segala sesuatu tanpa mengikut sertakan Tuhan Yesus. Demikian halnya dengan Nuh, taat kepada Tuhan saat ia disuruh untuk membuat bahtera. Kejadian 7 ayat 1-24. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah yang dilakukannya. Nuh waktu melakukan firman Allah tidak asal-asalan, tetapi tepat. Demikian kalau kita berdoa, beribadah, dilakukanlah dengan tepat. Jika kita melakukannya dengan tepat, hasilnya tidak mungkin mengecewakan. Karena kita sudah mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, percaya. Kejadian 12 ayat 1. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan negeri dan keluarganya untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, ia tidak protes kepada Tuhan, ia mengikuti perintah Allah dan Allah memberkati Abraham dengan berkat yang melimpah. Demikian halnya dengan Hana yang mandul, tetapi ia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan membuka kandungannya. Kemudian ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Samuel. Maria pun menantikan mujizat tanpa tahu bagaimana itu terjadi, yaitu saat ia mengandung dari Roh Kudus. Segala yang tidak masuk akal, itulah yang dilakukan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Petrus, Abraham, Hana, dan Maria berserah kepada Allah dan percaya kepada janjinya. Jadikan pengalaman mereka menjadi pengalaman hidup kita. Kalau mereka ditolong oleh Tuhan, maka kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Jadi saya berharap bahwa hidup kita selalu berserah kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan hal yang terbaik buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mengikuti alur Tuhan. Terima kasih. Itu renungan singkat yang dapat saya bawa pada malam hari ini. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, puji dan syukur kami telah mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu. Biarlah hidup kami bawa dan kami taruh di dalam tangan-Mu. Kami berserah penuh atas hidup kami, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu ada untuk kami, tangan-Mu selalu mengulur untuk kami Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, berkatilah dimanapun kami berada Bapa, berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari mara bahaya Bapa.
Berkatilah baik dari yang anak-anak hingga dewasa Bapa. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Terpujilah namamu hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin.